Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh kembali lagi datang ke hadapan Tuhan untuk memujinya, untuk menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati dan diri kita karena Tuhan berada di tengah-tengah kita. Kita mengambil waktu bersaat teduh. Ibadah kita pada hari ini kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan yang bertahta, Allah Tritunggal kita, mau kita puji bersama-sama, kita naikkan pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena anugerah-Mu yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan menyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mohon Engkau boleh memimpin ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah setiap kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar juga boleh kembali mengajar kami apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan juga mengundang kita untuk boleh mengakui segala dosa kita. Mari saat ini kita mau meresponi panggilan Tuhan dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan.
Sama seperti pemazmur, di dalam Mazmur 51 ayat 3 berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian di bawah salib Yesus. Sungguh-sungguh kita datang ke hadapan Tuhan, kita rendahkan hati kita. Kita sadari bahwa salib itu yang membuat kita ditebus. Ya salib, ku jadikan naungan rumahku. Kita mengambil waktu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Kita mengakui di hadapan Tuhan segala dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami merendahkan hati kami dan mengakui kelemahan kami di dalam menaati perintah-perintah-Mu Tuhan. Begitu mudah ya Tuhan bagi kami untuk berdosa dan mendukakan hati Tuhan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami maupun perilaku kami. Ya Tuhan, saat ini kami datang memohon ampun kepadamu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi setiap kami.
Mohon ampuni dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan dosa yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama dengan setiap umat percaya di segala abad dan di segala tempat mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Lindawati Tanadi. Mari kita sama-sama menaikkan pujian yang terutama. Kita mau katakan bahwa yang terutama di dalam kehidupan kita adalah untuk meninggikan nama Yesus, memuliakan namanya. Meninggikan nama Yesus.
mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami masih dalam kondisi di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah kesulitan dan ketakutan yang mungkin kami rasakan karena pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Namun Allah tetap hadir untuk kami dan terus berkenan untuk berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menghargai waktu ini ya Tuhan dengan bersungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah lagu anak-anak sekolah minggu yang syairnya begini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini sebuah lagu yang menggambarkan kenyataan bahwa pada umumnya manusia di dunia fokusnya atau sebagian dari kita fokusnya adalah mencari uang, bukan mencari Tuhan. Mungkin sebagian orang berpikir, untuk apa sih mencari Tuhan? Kenapa kita perlu mencari Tuhan? Apa untungnya mencari Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 63. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mazmur 63 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jika jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini, saya mendapati bahwa hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupnya, dia akan mendapatkan kepuasan, kelegaan, dan pertolongan yang sejati. Sekali lagi, saudara-saudara, hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupnya, dia akan mendapatkan kepuasan, kelegaan, dan pertolongan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, siapa penulis Mazmur nomor 63 tadi? Dari Mazmur 63 ayat yang pertama, saudara-saudara, kita bersama-sama bisa mengetahui bahwa penulis Mazmur ini adalah Daud, Raja Israel yang kedua. Mazmur ini Daud tulis, saudara-saudara, bukan di istana kerajaannya, bukan di tempat yang nyaman. Lalu di mana Daud menulis Mazmur ini, saudara? Ya, di padang gurun Yehuda. Saat itu, saudara-saudara, Daud lari ke padang gurun Yehuda. Kenapa dia lari ke sana, saudara-saudara? Karena dia baru saja dikudeta oleh Absalom. Siapa itu Absalom? Saudara-saudara, Absalom tidak lain dan tidak bukan adalah anak kandung daripada Daud sendiri.
Anak yang dia kasihi itulah yang berusaha menggulingkan kerajaan ayahnya, berusaha menggulingkan kedudukan ayahnya sebagai raja pada waktu itu. Dan bukan itu saja saudara-saudara, dia bahkan ingin membunuh ayah kandungnya juga. Saudara-saudara yang sudah jadi papa mungkin bisa merasakan, bisa membayangkan perasaan Daud pada waktu itu. Saudara, Daud pada waktu itu dengan perasaan yang campur aduk. Takut karena Absalom menyuruh pasukannya untuk terus mengejar Daud dan membunuh dia. Daud juga merasakan perasaan sedih yang luar biasa yang tidak terkatakan, saudara-saudara. Bayangkan yang mengkudeta dia adalah darah dagingnya sendiri. Daud juga merasakan perasaan kecewa yang luar biasa terhadap anaknya Absalom. Dengan perasaan yang campur aduk seperti itu, saudara-saudara, kemudian Daud pergi meninggalkan istananya di Yerusalem dan dia melarikan diri ke padang gurun Yehuda yang gersang. Disitulah saudara-saudara tercipta nyanyian Mazmur nomor 63 ini yang kita baca tadi. Saudara-saudara, namun ketika membaca Mazmur ini saudara-saudara, saya mendapati ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa saudara? Dalam keadaan sedih dan susah dan kecewa seperti ini, Daud tidak komplain dan tidak marah kepada Tuhan. Mungkin beda sama kita ya saudara-saudara. Kalau lagi senang, mungkin kita enggak ingat Tuhan. Tetapi lagi susah, kita komplain dan marah kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya Daud tidak begitu, saudara-saudara sekalian. Dalam kesusahannya pada waktu itu dia justru datang mencari Tuhan dan dia merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Melalui Mazmur 63 ayat 2 ini saudara-saudara, Daud juga menunjukkan keakrabannya dengan Tuhan. Terbukti dia berkata, "Engkaulah Allahku. Engkaulah Allahku. Oh God, thou art my God." Dalam bahasa Mandarin saudara-saudara, "Sena, ni shi wo de shen." Bagi Daud saudara-saudara, Allah itu Allahnya dia. Bukan sekedar Allahnya orang lain yang gak ada sangkut pautnya dengan dia. Tetapi itu Allahnya dia. Allah kepunyaannya. Allah yang mengasihi dia. Sehingga saudara Daud menulis bagian ini dengan emosi yang begitu rindu. Dia berkata, "Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau." Bapak Ibu, frasa "aku mencari engkau" di dalam Mazmur ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak begitu lengkap ya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris King James, di terjemahan "aku akan mencari engkau ketika hari masih pagi." Apa artinya saudara-saudara? Artinya Daud selalu memulai harinya yang baru dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Ada sebuah keinginan untuk dekat dengan Tuhan setiap hari. Kenapa Daud mencari Tuhan, saudara-saudara? Daud menyatakan alasannya di dalam kalimat selanjutnya. "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata jiwaku, tubuhku menunjukkan bahwa seluruh keberadaannya, seluruh jiwa dan raganya dia. Kata rindu yang dipakai dalam ayat ini saudara-saudara di dalam bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani memiliki pengertian sangat-sangat kangen saudara-saudara. Ada sesuatu yang kurang, ada yang miss, ada yang hilang di dalam hidupnya kalau tidak ada Tuhan. Dan itulah yang Daud rasakan waktu itu saudara-saudara. Sehingga Daud merasakan dia benar-benar merindukan Tuhan dan dia sangat membutuhkan Tuhan.
Daud juga pakai ilustrasi saudara-saudara. Seperti tanah yang kering dan tandus. Seperti kondisi tanah di padang gurun Yehuda pada waktu itu yang benar-benar membutuhkan air. Tanpa air saudara-saudara, tanah yang kering akan menjadi semakin gersang, semakin tandus dan tidak memungkinkan adanya kehidupan di atasnya. Bagi Daud saudara-saudara, tanpa Tuhan tidak mungkin dia dapat menjalani kehidupannya dengan normal dan dengan baik. Mungkin dia bisa gila karena stres, atau dia bunuh diri. Tetapi Daud yakin dan percaya saudara-saudara, Tuhanlah yang bisa memuaskan dahaga jiwanya yang sudah seperti tanah yang kering dan tandus itu. Tuhan mampu membuatnya untuk tetap hidup dan hidupnya tetap bermakna sekalipun dia di dalam kesusahan dan di dalam kesedihan yang amat sangat. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya teringat beberapa tahun yang lalu anak putri kami, Kalista, ada kesempatan ikut study tour ke China atau ke Tiongkok, saudara-saudara. Lebih kurang 2 minggu di Tiongkok, hampir tiap malam saudara-saudara sebelum tidur begitu, Kalista dan saya selalu chat WA atau video call begitu ya. Nah kan katanya gratisan ya, asal ada kuota. Nah waktu itu Bapak Ibu ada satu malam di mana saya harus keluar pelayanan, kemudian HP saya juga kebetulan pada waktu itu lagi ada masalah. Sehingga waktu itu saya tidak bisa menghubungi Kalista, tidak bisa chat dengan anak saya. Kemudian saya juga tidak bisa terima chat dari dia pada waktu itu. Kemudian saya baru selesai dan kembali ke rumah setelah jam 9 malam dan saya mau menghubungi anak kami Kalista pada waktu itu melalui HP papanya. Tetapi ternyata udah nggak bisa saudara-saudara. Karena ada peraturan di study tour itu saudara-saudara setelah jam 10 malam atau jam 10 malam di Tiongkok atau jam 9 malam di Indonesia begitu, sudah nggak boleh chattingan apalagi telepon begitu. Nah udah harus tidur. Jadi malam itu saudara-saudara saya bersama putri saya tidak bisa WA-an, tidak bisa chattingan gitu, tidak bisa ngobrol. Nah besoknya setelah HP saya bisa aktif kembali, saya buka WA saudara-saudara, ternyata chat dari putri saya itu udah panjang banget gitu ya. Nah Kalista waktu itu chatting, mama lagi di mana? Ma chat dong, cepetan ma, udah mau jam 10 nih gitu ya. Ayolah ma, nanti nggak bisa chat lagi ma. Mama di mana sih ma? Balas dong ma. Kok nggak ada respon begitu ya? Ma, Kalista rindu sama mama. Ma, aduh kemudian mamanya banyak ya. Kemudian banyak ikon nangisnya begitu, panjang banget saudara-saudara. Singkat cerita saudara-saudara, kemudian putri kami udah kembali ke Indonesia dan Kalista banyak cerita pengalamannya selama study tour itu. Dan tidak lupa juga cerita masalah yang malam itu dia tidak bisa chat dengan saya saudara-saudara. Nah kemudian Kalista cerita pada waktu itu, mama tahu nggak, waktu itu Kalista nggak bisa tidur loh ma, karena nggak chat sama, nggak bisa tidur gitu dia bilang ya. Kemudian saya pura-pura nanya, emang kenapa nggak bisa tidur gitu ya. Kemudian Kalista jawabnya, habis nggak chattingan sih sama mama, Kalista rindu sama mama. Gitu. Saya jawab, iya mama juga rindu sama kamu. Saudara-saudara tahu kenapa putri saya Kalista rindu sama saya? Iya, karena saya mamanya, saudara-saudara. Kalau saya mamanya orang lain, dia nggak rindu saya. Ya, Kalista nggak cari saya kalau
saya bukan mamanya. Dia mencari saya karena saya mamanya, rindu sama saya. Saudara-saudara, sebaliknya saya juga begitu. Saya karena dia anak saya, begitu. Ya, bukan anak orang lain. Saya juga rindu dan saya cari dia, begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah Allah itu bagi engkau dan saya? Adakah kita juga berkata seperti Daud yang berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Tuhan bukan sekedar Allahnya orang lain, bukan sekedar Allahnya para pendeta, bukan Allahnya hamba-hamba Tuhan, Allahnya para majelis, Allah para pengurus atau aktivis gereja, atau Allahnya orang lain. Tetapi Allah itu adalah Allahku. Maka aku mencari engkau. Saudara-saudara, jika Allah itu adalah Allahku, saya enggak tahan kalau enggak berdoa. Saya merasa ada yang kurang kalau saya tidak membaca firman Tuhan. Saya enggak happy kalau saya tidak ibadah. Karena saya kangen sama Tuhan. Rindu sama Tuhan. Aku membutuhkan Tuhan. Karena Dia adalah Allahku. Saudara-saudara, adakah kita berkata seperti itu? Sehingga kita akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita nggak bisa ibadah di gereja. Tetapi walaupun di rumah kita akan tetap beribadah dan mencari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti hadir karena Allah adalah Roh. Gereja sudah berusaha memfasilitasi jemaat dengan ibadah-ibadah live streaming, dengan rekaman YouTube dan sebagainya, dengan berbagai cara supaya jemaat bisa ibadah di rumah. Kalau kita menjadikan Allah itu adalah Allahku, saudara, kita tidak akan menyia-nyiakan semua fasilitas yang ada. Kita akan terus berusaha supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang disayang oleh Tuhan. Jika kita mengaku anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai Allah pribadi setiap kita, maka tidak heran saudara-saudara. Kehidupan kerohanian kita adalah kehidupan yang kering dan tandus. Kita tidak tahan ketika ada godaan datang, maka kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak tahan akan goncangan dan masalah-masalah hidup, saudara-saudara. Kita akan mudah menjadi marah dan emosi dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketika ada masalah datang, kita akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Ketika ada pergumulan, kita akan gampang hancur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun keadaanku dan keadaanmu pada saat ini, mari kita datang mencari Tuhan. Percayalah Tuhan akan sanggup menolong engkau dan saya, agar kita tetap bisa hidup dengan baik. Kita bisa tetap mendapatkan kelegaan sekalipun di tengah-tengah kesesakan kita. Saudara-saudara, selanjutnya saya akan membacakan kelanjutan dari Mazmur 63 ini. Mari kita perhatikan Mazmur 63 ayat yang ketiga sampai yang kelima dan ayat yang ke-8. "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu.
Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini kita mendapati bahwa dengan mata imannya, Daud melihat bahwa Allahnya itu adalah Allah yang memiliki kekuatan dan kemuliaan, saudara-saudara. Sekaligus Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Karena itu saudara-saudara, dengan iman yang seperti itu, Daud tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pada saat itu dia belum melihat jalan keluar, saudara-saudara. Waktu itu dia belum merasakan atau belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Dia masih ada di dalam pelarian. Dia masih ada di dalam ketakutan karena bisa saja pasukan yang diutus oleh Absalom itu akan mengejarnya dan mengetahui tempat persembunyiannya. Saudara-saudara, pada waktu itu dia masih hidup susah di padang gurun dan dia masih kekurangan air begitu. Saudara-saudara, tetapi di dalam kondisi yang masih seperti itu, Daud berjanji bahwa dengan mulut bibirnya dia akan memegahkan Tuhan. Dia akan memuji-muji Tuhan seumur hidupnya. Dan kemudian saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa pada akhirnya Absalom anaknya gagal. Daud menjadi raja Israel karena memang pilihan Tuhan sendiri. Apa yang sudah dipilih oleh Tuhan tidak bisa digagalkan oleh usaha dan kelicikan manusia. Kalau Tuhan yang berketetapan, maka tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Daud kembali menjadi raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memang tidak mudah bagi kita untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan di tengah situasi hidup yang sulit dan berat. Betul, saudara-saudara? Iya, misalnya saudara-saudara seperti dalam kondisi pada saat ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir seperti ini. Apa sih yang bisa disyukuri dari pandemi COVID-19 ini? Semuanya susah kok. Gimana mau bersyukur? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar merespon pergumulan kita, merespon kesusahan hidup ini bukan dengan makian atau dengan kutukan, bukan dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi melainkan dengan mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap bersyukur dan memuji Dia. Terus mengingat segala kebaikan Tuhan, terus menghitung-hitung kasih yang sudah pernah kita rasakan dari Tuhan di masa yang lalu dan terus meminta pertolongan Tuhan untuk di masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saudara-saudara ada seorang pemuda yang mengasihi Tuhan datang ke tempat tukang pangkas untuk mencukur atau memangkas rambutnya, saudara, ya. Sambil cukur rambut, kemudian anak pemuda ini pun sambil ngobrol dengan tukang pangkas ini, ya. Setelah ngobrol ini, ngobrol itu gitu, saudara-saudara, akhirnya kemudian tukang pangkas ini mengucapkan satu kalimat yang cukup menyentak pemuda ini, saudara-saudara. Apa yang dia bilang, saudara-saudara? Tukang cukur itu atau tukang pangkas itu berkata bahwa di dunia ini nggak ada Tuhan. Pemuda itu pun bertanya, kenapa dia punya kesimpulan seperti itu. Kemudian tukang pangkas itu bilang begini, gua kasih tahu lo ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa dunia ini banyak kesusahan? Kenapa di dunia ini banyak penyakit, banyak penderitaan? Coba kamu jawab saya, coba kamu jawab saya.
mendengar pernyataan itu, saudara-saudara, pemuda ini pun terdiam 1000 bahasa. Melihat pemuda itu terdiam, tukang pangkas ini pun senyum-senyum penuh kemenangan. Ya. Tetapi kemudian saudara-saudara selesai bercukur, kemudian pemuda ini bayar ya. Setelah bayar dia mau keluar dari toko, dari tempat itu, tempat pangkas itu. Tiba-tiba pemuda ini melihat seseorang di luar, saudara-saudara. Dia melihat seseorang, kemudian tiba-tiba dia dapat ide untuk menjawab tukang pangkas tadi yang mengatakan bahwa di dunia ini enggak ada Tuhan. Waktu itu saudara-saudara, di depan toko pangkas ini, pemuda itu melihat ada seorang pria yang rambutnya gondrong, kemudian kumisnya tebal, janggutnya panjang, berantakan banget gitu ya. Kemudian tiba-tiba pemuda itu pun berteriak dan berkata, di dunia ini ya nggak ada tukang pangkas. Seketika tukang pangkas itu tadi kaget, saudara-saudara. Kemudian dia bertanya kepada pemuda itu, hah? Maksud lo? Bukankah aku baru saja pangkas rambut kamu ya? Saya ini tukang pangkas. Kenapa kamu bilang di dunia ini gak ada tukang pangkas? Pemuda itu pun senyum-senyum dan bilang begini, dia bilang, kalau ya di dunia ini ada tukang pangkas ya, mengapa di dunia ini masih ada orang kayak gitu? Dia menunjuk orang yang ada di luar toko itu, saudara-saudara. Lalu penasaran, saudara-saudara, tukang pangkas ini pun keluar dan dia melihat kepada orang yang ditunjuk oleh pemuda itu tadi, saudara-saudara. Setelah melihat penampilannya yang seperti itu, lalu tukang pangkas itu pun mulai kesal, saudara-saudara. Lalu dia jawabnya begini, itu masalahnya orang itu sendiri. Kenapa dia nggak datang sama tukang pangkas untuk rapiin rambutnya, untuk cukur kumisnya dan janggutnya? Coba dia datang ke sini sama saya. Pasti dia jadi orang yang ganteng dan rapi, dia bilang. Penampilannya pasti beda. Kali ini saudara-saudara, pemuda yang mengasihi Tuhan itu yang puas dan tersenyum. Kemudian dia berkata kepada tukang pangkas itu begini, itu yang saya maksud. Tuhan itu juga ada. Hari ini ada begitu banyak masalah, ada banyak penderitaan, ada banyak kesengsaraan. Bukan karena Tuhan tidak ada atau karena Tuhan tidak peduli. Tetapi manusia yang tidak datang mencari pertolongan Tuhan. Bahkan mereka juga menyangkali keberadaan Tuhan. Bukan percaya dan mencari Dia. Coba kalau manusia-manusia datang mencari Tuhan, keadaan pasti berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam kesusahannya, Daud mencari Tuhan dan menemukan kelegaan yang sejati. Saudara-saudara, mengikut Tuhan bukan berarti hidup pasti lancar. Mengikut Tuhan bukan berarti bahwa tidak ada lagi kesulitan, bukan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia, saudara-saudara, kita tidak sendirian. Kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kelegaan yang sejati daripada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup itu sendiri. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sekali lagi bahwa di tengah-tengah kondisi apapun, kami tetap dapat bersyukur kepada Tuhan.
Karena di tengah-tengah pergumulan hidup ini kami tidak sendiri. Ada Allah kami yang begitu mengasihi kami dan selalu ada buat kami, asal kami mau datang dan kami mau mencari Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kesetiaan-Mu kepada setiap kami ciptaan-Mu ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini, yang kembali mengajar kita dan mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai seorang Kristen. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mentransfer ke rekening gereja seperti yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau cara yang kedua adalah dengan memasukkan uang persembahan ke dalam sebuah amplop, dan nanti ketika gereja sudah bisa beribadah bersama-sama lagi di sini, kita memberikannya ke dalam kantong persembahan di gereja. Mari kita mau menaikkan satu pujian sebagai komitmen kita juga untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga dapat memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang boleh pakai persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di dunia ini, secara khusus Tuhan di dalam gereja-Mu ini GKI Jambi. Biarlah ya Tuhan kami bukan hanya memberikan persembahan dalam bentuk materi saja, tapi kami sadar bahwa seluruh kehidupan kami, apapun yang kami katakan, yang kami pikirkan dan lakukan, semuanya itu boleh kami berikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu selanjutnya adalah Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Apa kabar semuanya? Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan terus merasakan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan untuk kita semua. Sekalipun kondisi mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tetapi di dalam Tuhan biarlah kita tetap memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berhubung dengan pandemi yang masih berkelanjutan, maka untuk sementara kita masih tetap harus beribadah secara online. Ya Bapak Ibu, untuk ibadah kebaktian umum GKI Jambi, Bapak Ibu dapat mengikuti melalui YouTube GKI Jambi ataupun melalui live streaming dari GKI Mangga Besar Jakarta. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk persekutuan doa hari Rabu pukul 18.30 kita dapat mengikutinya melalui live streaming dari GKI Mangga Besar Jakarta juga. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, untuk Komisi Remaja dan Pemuda GKI Jambi diadakan setiap hari Jumat pukul 19.45 melalui Zoom, ya. Informasi lebih lanjut mengenai link dan sebagainya dapat menghubungi Guru Injil Yohana. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, sekolah minggu GKI Jambi diadakan setiap 2 minggu sekali melalui Zoom juga. Link akan dibagikan kepada orang tua murid sekolah minggu melalui WA Group, ya. Bapak Ibu dapat melihat jadwal jam diadakannya sekolah minggu, ada kelas kecil, tengah, dan besar dengan jadwal yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pengumuman dari saya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya akan membacakan ayat pengutusan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Doksologi. Di dalam surga, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh diberkati melalui puji-pujian yang boleh
kami nyanyikan untuk Tuhan. Kami bersyukur kami diberkati melalui firman Tuhan, dan kami juga dikasih kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin mengasihi Tuhan, yang terus-menerus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, dan sehingga kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.